Saya mau kita punya mindset surgawi, Bapak Ibu Saudara kekasih. Ya, mindset surgawi itu kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kita satu mata uang yang tidak seperti yang dunia ini berikan. Kalau di Indonesia kita beli sesuatu barang, kita pakai nilai tukar namanya rupiah. Kalau kita pergi ke Amerika atau ke Singapura, kita pakai nilai tukar yang namanya dolar. Singapura dolar. Tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, ke tahta kekudusannya Tuhan, kita juga pakai mata uang yang satu ini, namanya iman. Amin. Coba perhatikan, setiap kali Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus nggak pernah bilang doamu menyembuhkanmu, kasihmu kepada Tuhan menyembuhkanmu, puasamu menyembuhkanmu. No, Tuhan selalu datang ke level kita. Kepada perempuan yang sakit pendarahan, dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan itu bukan jubahnya yang dia jamah, hanya juntai-juntaian. Kalau kita lihat orang Israel itu punya namanya jubah, dan itu ada yang terjuntai di bawahnya. Itu yang dia sentuh. Perempuan itu sentuh bagian kecil dari jubah Yesus. Dan seketika pendarahannya yang dia alami selama 12 tahun disembuhkan. Amin. Dan Tuhan Yesus tidak mau perempuan ini pergi tanpa mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia datang kepada perempuan ini, dia katakan, siapa yang menjamah jubahku? Semua gak ada berani melihat kiri kanan. Perempuan ini juga ketakutan karena dia tahu ketika di zaman itu ada orang yang sakit pendarahan atau orang yang sakit kusta keluar dari rumah dan bersentuhan dengan orang banyak, maka orang itu akan jadi najis. Sangat mengerikan sekali. Ini gambaran dosa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus tidak mau perempuan ini berlalu, perempuan ini pergi tanpa mengetahui bahwa pribadinya adalah Sang Juru Selamat. Amin. Dan dia katakan kepada perempuan itu, ibu, imanmu menyembuhkanmu. Dia selalu datang ke level kita, Bapak Ibu. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mau bagaimanapun model mereka, mau bagaimanapun latar belakang mereka, ketika mereka mau percaya bahwa Yesus sanggup, maka terjadi sesuai dengan apa yang mereka percayai. Amin. Ketika Yesus berjalan di atas air, lihat, badai menderu keras, kapal mereka hampir tenggelam. Murid-murid Tuhan Yesus berteriak panik. Guru mereka tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka berpikir, hari ini kami pasti mati. Dan Yesus berjalan di atas air. Bukankah itu pemandangan yang luar biasa? Amin. Di tengah deru badai hidup kita, Yesus berjalan di atas badai. Amin. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Dia datang menghampiri kita dan dia katakan, ini aku, jangan takut. Saya selalu suka kata-kata Tuhan Yesus. Simple, sederhana, tapi powerful. Mereka sudah berteriak ketakutan dan mereka berpikir, matilah kami bentar lagi. Yesus muncul, Yesus tampil dan Yesus katakan, ini aku, jangan takut. Dan Petrus yang melihat Tuhan Yesus, dia katakan, guru, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di mana? Di atas air. Ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, lihat, ketika pandangan Petrus tertuju kepada Yesus, bukan kepada badai, bukan kepada topan, bukan kepada air, dia berjalan di atas air, melawan hukum alam. Memangnya kita pikir kalau nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada angin puting beliung, kita bisa berjalan di atas air? Gila apa? Yang ada kita tenggelam. Tapi ketika pandangan kita tertuju kepada Yesus, pandangan kita fokus kepada Dia,
yang memberikan kemenangan, maka kita sudah berjalan di atas kemenangan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya mau bawa kita semua ini, mari kembali. Arahkan pandangan kita kepada Kristus, bukan kepada situasi yang terjadi di luar sana. Bersyukur hari ini, setiap kali kita datang beribadah, makanya jangan pernah tinggalkan ibadah. Setiap kali kita datang ke beribadah, selalu ada kabar baik. Amin. Jangan harapkan kabar baik di luar sana. Tidak ada kabar baik di luar sana. Jangan ada harapkan kabar baik di media sosial. Tidak ada kabar baik di media sosial. Di berita-berita infotainment, gak ada kabar baik di sana. Semua yang saudara dengar itu semua kabar buruk, kegemparan, kekacauan, peperangan. Jangan habiskan waktu terlalu banyak di situ. Amin. Itu bagi dunia itu berlaku, tapi bagi anak-anak Tuhan, lihat, juru selamat kita, Yesus Kristus kita, sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Saudara, kalau apa yang saya tulis di warta, saudara bisa baca, renungkan. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar kita selalu ada di zona perang. Tapi ingat, bukan kita yang berperang. Siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Tuhan kita. Amin. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka menghadapi tentara Firaun. Tuhan katakan kepada mereka lewat Musa, Tuhan yang berperang atas kita, dan kamu semua akan menonton saja bagaimana Tuhan memenangkan pertempuran. Amin. Tuhan mau kita punya mindset pemenang, mindset seorang champion. Jangan mindset seorang budak. Tuhan ciptakan kita seperti anak-anak Raja Wali, bukan anak ayam. Anak ayam mengais-ngais di tanah, tapi burung Raja Wali terbang melintasi badai. Amin. So, miliki mindset seorang champion, miliki mindset seorang pemenang. Pertempuran kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka melihat raksasa, yang mereka lihat bukan kami seperti belalang. Tidak seperti 10 pengintai yang lain, mereka melihat dirinya seperti belalang. Tuhan membawa kami ke tanah ini untuk membunuh kami. Maka terjadilah sesuai dengan perkataan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang kembali dan membawa kabar baik tentang tanah itu. Dan apa yang Yosua Kaleb katakan? Memang benar ada raksasa. Jadi kita nggak perlu memperkecilkan masalah. Masalah memang ada. Masalah selalu ada. Itu realita hidup kita sebelum Yesus datang. Tapi apa kata Yosua dan Kaleb? Mindset. Ini bicara soal mindset. Yosua dan Kaleb katakan, tapi mereka itu seperti roti. Hari ini ketika kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, lihat masalahmu itu roti. Roti. Amin. Saya akan bicara banyak tentang perjamuan kudus. Saya tahu iblis tidak senang. Banyak hal yang iblis berusaha datangkan di dalam hidup kita supaya kita ditarik kembali ke dunia ini. Fokus kita dikembalikan lagi kepada dunia ini. Jangan mau. Jangan terintimidasi. Jangan mau terikut. Stay. Kalau Tuhan katakan diam, diam. Kalau Tuhan katakan tunggu, tunggu. Kalau Tuhan katakan bangkit, bangkit. Berseru, berseru. Berperang, berperang. Amin. Tapi ingat, peperangan kita adalah peperangan yang sudah dimenangkan. Itu yang mau kita rayakan. Itu yang kita rayakan dengan perjamuan kudus. Oke? Peperangan kita adalah peperangan yang sudah dimenangkan. Maka milikilah mindset seorang pemenang. Mari kita lihat dulu sebelum saya berbicara tentang perjamuan kudus, khususnya mengenai tubuh dan darah Kristus.
Kita lihat di dalam Lukas 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ini menarik sekali di malam perjamuan kudus. Ini adalah malam perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya sebelum ia diserahkan. Lukas 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Izinkan saya membacanya dari terjemahan yang baru. Ya, jadi kalau saudara punya Alkitab seperti ini adalah terjemahan yang terbaru sekarang. Jadi kalau saudara lihat di LAI atau di Shopee, belilah. Berkati pekerjaan Tuhan, amin. Amin. Jangan malas beli Alkitab. Seringkali kita lebih banyak kita habiskan untuk hal yang gak penting daripada hal yang utama. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua, saya akan baca untuk kita semua. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Sampai di situ dulu. Kita tahu bahwa setiap tahun bangsa Israel merayakan Paskah, memperingati bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, ya. Kita tahu bahwa cerita itu dimulai ketika Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir. Dan Tuhan katakan secara spesifik kepada Musa, lakukan perintah ini. Di 9 tulah yang lain Tuhan gak pernah suruh bangsa Israel untuk memotong anak domba Paskah. Tidak pernah. Tuhan gak pernah suruh buat 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Tidak pernah. Khusus hanya bagi kematian anak sulung. Apa ini? Kenapa kematian anak sulung? Pernahkah kita bertanya-tanya waktu kita baca Alkitab kita bertanya, kenapa harus kematian anak sulung? Saya rindu ketika saudara baca Alkitab, jangan pernah baca itu seperti membaca undang-undang dasar. Bacalah Alkitab dengan merenungkan, mengimajinasikan, menggambarkannya di pikiran saudara, kenapa harus kematian anak sulung? Kenapa nggak kematian anak bungsu, anak tengah, anak perempuan? Kenapa harus anak laki-laki yang sulung? Why? Kalau saudara paham, saudara pasti mengerti siapa yang sulung dari yang segala yang sulung. Amin. Spesifik, Alkitab itu selalu spesifik. Tidak ada satupun kejadian yang kebetulan, yang Tuhan kejadian, tempat, lokasi, tahun, tanggal, hari, bulan, tidak ada yang kebetulan. Semua punya makna, semua punya arti. Tergantung kita, apakah kita mau belajar. Kalau kita mau belajar, maka pewahyuan itu dibukakan kepada kita. Berkat itu, rema itu disingkapkan kepada kita. Tuhan kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu seperti bapak kita, belajar. Kalau nggak belajar nanti kamu bodoh. Sehingga papa kita paksa kita belajar, membaca, tapi bukan dari keinginan hati. Karena terpaksa. Bapa di surga tidak demikian. Dia akan bukakan satu-satu sesuai dengan kerinduan kita. Jadi kalau saudara tidak rindu, tidak ada kehausan untuk mengerti firman Tuhan, jangan harap dibukakan. Saudara miss untuk selamanya. Saudara gak akan paham. Tapi ketika ada kerinduan, sedikit saja, maka seperti mata air. Pertama-tama kecil, lalu makin lama membentuk sungai, membentuk lautan, dan tidak akan pernah berhenti. Amin. So perhatikan mata air yang ada di dalam hati saudara. Apa yang menjadi motivasi terdalam saudara mengenal Tuhan? Oke? Khusus untuk tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Dan Tuhan, kita tahu di dalam Keluaran 11 ayat 9, boleh dibuka ayatnya. Keluaran 11 ayat 9. Dan Tuhan katakan di sana memang Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun, tapi untuk satu tujuan.
Tuhan itu adil dan benar. Amin. Sebelumnya untuk 5 tulah yang pertama, Tuhan tidak pernah mengeraskan hati Firaun. Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Tapi Tuhan tahu. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas. Berkali-kali. Memangnya saudara pikir Yesus nggak tahu Yudas akan mengkhianati Yesus? Kenapa Tuhan sengaja buat seseorang yang dia tahu akan mengkhianati dia ada di dalam circle-nya? Circle yang terdalam. Kalau bukan karena Tuhan mengasihi Yudas dan dia berbuat adil kepada Yudas. Hal yang sama juga diperhadapkan kepada Petrus. Tapi puji Tuhan, kasih karunia mengalir bagi Petrus. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita lihat kisah ini kembali, ya, Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Kalau Tuhan tidak keraskan hati Firaun, maka Tuhan tidak akan membuat begitu banyak mujizat yang dahsyat di tengah-tengah bangsa Israel. Selama 9 tulah ini terjadi, Israel aman. Amin. Israel melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan memporak-porandakan bangsa Mesir. Menyaksikan sendiri kebesaran Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Hello? Israel mungkin lupa siapa Yusuf, lupa siapa Abraham, lupa siapa Ishak, lupa siapa Yakub. Tapi Tuhan tidak pernah lupa siapa keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Karena dia sudah bersumpah demi namanya. Ikrarkan ini di dalam hatimu. Allah tidak akan mungkin meninggalkanmu karena dia sudah bersumpah demi namanya. Dan sumpahnya itu kekal. Allah tidak perlu bersumpah, tapi kalau Allah sampai bersumpah berarti klaim janji Tuhan tidak akan mungkin pernah bisa batal. Jadi semakin iblis berusaha untuk merusak rencana Allah, rencana ilahi Allah, perhatikan baik-baik. Iblis tidak akan pernah menang melawan Tuhan. Tapi dia tahu kita sangat dikasihi Tuhan. Jadi dia berurusan dengan saudara. Hati-hati. Kenali zona musuh saudara. Semakin iblis berusaha merusak rencana ilahi Tuhan kepada umatnya, perhatikan, semakin besar kuasa dan hasil yang Tuhan dapatkan. Mesir nggak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan Israel, yang mereka hadapi Tuhannya Israel. Amin. Tapi Tuhan sengaja mengeraskan hati musuh kita untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa pemulihannya. Amin. Apa yang direbut setan dari dirimu? Apa yang direbut iblis dari hidupmu? Apalagi di masa-masa terakhir ini, saudara lihat iblis makin gila-gilaan menguasai berbagai situasi, berbagai teknologi. Iblis makin luar biasa. Sebenarnya kalau kita tahu, ini hari-hari terakhir. Dan iblis tahu harinya sudah semakin sangat dekat. Dia takut, dia gemetar. Itu sebabnya dia keluarkan segala strategi yang gila. Tapi jangan fokus kita ke situ. Amin. Fokus kepada Tuhan. Supaya mujizatku bertambah banyak di Mesir. Semakin dia datangkan kelaparan, semakin dia datangkan kemiskinan, semakin dia datangkan kerusakan atas kota kita Dairi, atas Sidikalang Dairi, semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jangan takut. Kembali lagi ke dalam Lukas 22 ayat 1-2, ini unik sekali seperti yang saya bilang tadi. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut dengan Paskah sudah dekat.
Ayat 2, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Dan ini waktunya memang bagi Yesus. Yesus tahu waktunya sudah tiba. Jadi itu saudara, kalau saudara hidup di zaman Yesus, saudara gak akan pernah lihat Yesus itu panik. Yesus itu gugup menghadapi ahli Taurat yang akan menangkapnya. Yesus gak pernah. Amin. Dia tahu saat, dia tahu kehendak Bapaknya. Dan dia mengerjakan sepenuhnya kehendak Bapaknya. Tapi yang ingin saya bawa kepada pengertian saudara adalah ini. Kenapa pada masa Paskah? Kenapa dia harus diserahkan di saat yang bersamaan dengan perayaan Hari Roti Tak Beragi? Dan apa itu roti tidak beragi? Kenapa disebut dengan roti tidak beragi? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Boleh dibuka sebentar 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya harap sudah dapat di slide. Saya akan baca untuk kita semua. Ini adalah pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, dan di sana dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita Yesus juga telah disembelih. Sekali lagi, berbicara tentang korban Paskah, berbicara tentang perjamuan roti tidak beragi, yang sekarang kita rayakan dengan perjamuan kudus. Ayatnya yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta. Kenapa kita lihat sekarang di gereja-gereja, khususnya gereja kita, saya nggak usah sebut gereja yang lain, kenapa perayaan ini bukan lagi sebuah perayaan, tapi liturgi? Hanya dirayakan, bahkan kalau bisa saya katakan tidak dirayakan, hanya dilakukan mungkin sekali setahun atau sekali sebulan. Why? Padahal ini adalah perayaan yang harus kita rayakan setiap hari sebenarnya, kalau kita sadari. Minggu lalu saya sudah bawakan tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Perhatikan cara hidup jemaat mula-mula, demikianlah gereja yang lahir di hari Pentakosta. Gereja yang menjadi gambaran gereja yang sesungguhnya. Tiap-tiap hari mereka berkumpul, tiap-tiap hari mereka makan bersama, tiap-tiap hari mereka bersekutu dalam pengajaran para rasul, dan tiap-tiap hari mereka memecahkan roti sama dengan perjamuan. TSI menulis perjamuan kudus. Saya pakai juga perjamuan kudus. Tiap hari di rumah-rumah. Berarti ada sesuatu yang spesifik di sini. Di rumah-rumah. Bukan hanya di gereja, di rumah-rumah. Dapatkan pewahyuan ini, bawa pulang saudara. Amin. Di rumah-rumah berbicara untuk keluarga saudara. Rayakan itu. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yang dimaksud di sini, Tuhan tidak menginginkan adanya percampuran. Kenapa harus roti tidak beragi? Tuhan tidak menginginkan ada mix. Hukum Taurat campur kasih karunia, perjanjian baru campur perjanjian lama. No. Tuhan katakan inilah cawan perjanjian baru. Berarti yang lama sudah digenapi, sekarang yang baru. Amin. Kalau kita sudah diberikan yang baru, masih pakai mobil lama? Mobil barunya mana Pak? Itu masih di garasi.
biar awet. Yang dipakai mobil butut mungkin, padahal mobil Alphard-nya sudah datang. No, Tuhan tidak menginginkan ada percampuran. Amin. Kalau Tuhan masih menginginkan ada percampuran, untuk apa Yesus mati? Untuk apa dia mati dan berkata, sudah selesai? Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita merenungkannya? Untuk apa dia katakan sudah selesai, kalau yang lama belum selesai? Amin. Roti yang tidak beragi itu berbicara seperti yang Paulus tuliskan. Kemurnian, kebenaran. Dan di atas dasar inilah, di atas fondasi inilah Tuhan membangun gerejanya. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita sudah hidup dalam perjanjian yang baru. Bukan keselamatan yang didasarkan oleh hukum Taurat, tetapi keselamatan yang didasarkan oleh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita tahu sekarang. Kita tahu cerita itu sekarang. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dalam rupa seorang anak. Namanya Yesus. Amin. Saudara pilih mana? Ikut hamba atau ikut anak? Mau jadi hamba atau mau jadi anak? Seorang anak akan tetap menjadi seorang hamba kalau dia belum akil balik. Firman Tuhan jelas tuliskan. Tapi kalau anak tersebut sudah akil balik, artinya sudah dewasa, maka ayahnya atau orang tua bapaknya akan mempercayakan segala warisan kepadanya. Amin. Amin. Banyak orang Kristen sekarang ada di dalam rumah tapi berperilaku seperti hamba. Tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti posisinya sebagai seorang anak. Seperti anak sulung yang ada di rumah bapaknya, berpikir dirinya sebagai seorang hamba. Saudara begitu? Apa kita begitu? Gak mungkin Tuhan mau dengar doa saya. Siapalah saya ini Tuhan? Munafik Tuhan bilang. Karena kita tidak mengerti kebenaran. Lihat anak bungsu yang datang kepada bapaknya. Dia juga berpikir sama seperti abangnya. Hanya saja karena alasan perut. Udahlah, lebih baik aku pulang ke rumah bapak. Daripada aku gak makan di luar ini, mending aku pulang dan aku bilang kepada bapak, Pak, aku tahu aku sudah berdosa, Pak. Terhadap sorga dan terhadap papa. Karena itu, Pak, terima aku sebagai budakmu. Aku siap. Sering kan kita datang kepada Tuhan, alasan pertobatan kita karena itu perut. Betul gak? Hanya mau transaksional dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan izinkan? No, Tuhan tidak akan izinkan. Kau harus kenal siapa aku bapakmu, aku mengasihimu. Kau tetap anakku. Amin. Bapak itu yang berlari memeluk anak itu. Berlari mencium dia, memeluknya, enggak dia pedulikan anak itu bau. Dia dapatkan, dia peluk, dia cium. Anakku yang hilang sudah kembali. Mari berubah mindset tentang papa kita yang di surga. Dia tidak seperti yang kita bayangkan. Terlalu agamawi pikiran kita membayangkan Tuhan seperti yang ada di pikiran kita. Justru kita bisa makin dekat dengan Tuhan kalau kita lebih kurang agamawi. Amin. Coba kita lihat kembali kepada perjamuan Paskah di Perjanjian Lama. Keluaran 12 ayat 18 sampai 20.
Saya akan kembali ulang lagi kepada saudara. Saya harap saudara baca kembali firman ini di rumah. Kalau saudara mau dapatkan remanya. Tahukah saudara bahwa perintah ini pernah dilupakan oleh bangsa Israel ketika mereka ada di zaman kerajaan? Saya tunjukkan kepada saudara di mana ayatnya. Kita buka di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal ke-35. 2 Tawarik pasal ke-35. Ya, sebelum kita nanti kembali kepada kitab Keluaran, kita buka dulu 2 Tawarik 35 ayat 17. Mulai dari ayat 16, ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 19. Ini adalah raja sebelum raja yang terakhir, ya. Tapi raja yang terakhir yang hidupnya benar di mata Tuhan. Dan di pemerintahan raja yang terakhir ini yang hidupnya benar di mata Tuhan, yang saya maksud Raja Yosia, ini pertama sekalinya mereka merayakan Paskah setelah ratusan tahun. Setelah ratusan tahun mereka melupakan Tuhan. Sudah dapat? Kita lihat ayatnya 16 sampai 19, kita baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Silahkan 1, 2 ya. Pada waktu itu orang Israel yang hadir merayakan Paskah pada hari raya roti tidak beragi selama 7 hari, 18. Bayangkan, tidak seorang pun di antara raja-raja Israel pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, seluruh orang Yehuda dan Israel yang hadir, serta penduduk Yerusalem. 19. Saudara bisa bayangkan berapa lama mereka melupakan Tuhan? Mereka lupa tangan Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan dari Mesir, dan yang membawa mereka menguasai tanah perjanjian. Mereka lupa. Sampai akhirnya Tuhan bangkitkan kembali Raja Yosia. Yosia membawa perintah ini kembali ke tengah-tengah bangsa Israel. Dan di saat itu Israel merayakan, boleh saya katakan kerajaan Yehuda merayakan Paskah untuk pertama kalinya lagi. Amin. Bangsa Israel belajar dari sejarah. Ketika mereka juga keluar dari pembuangan, kitab Tawarik ini dicatat. Kitab Tawarik ini dicatat untuk mengingatkan lagi bangsa Israel tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh leluhur mereka. Supaya mereka tidak meneruskannya kepada keturunan mereka berikutnya. Intinya apa? Jangan pernah lupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan perjanjian Tuhan dengan kita. Kembali ke Keluaran 12. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa, bawa perintah ini kepada bangsa Israel. Dan setiap kali bangsa Israel merayakan Paskah, ingat, katakan ini kepada mereka. Ya, Keluaran 12 ayat 27. Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang-orang Mesir, tetapi menyelamatkan kita. Lalu Keluaran 13 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, pada hari itu engkau harus memberitahukan kepada anakmu, perayaan ini kulakukan karena semua yang telah Tuhan perbuat kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Dan Tuhan katakan, lakukan ini setiap tahun. Setiap awal tahun, tanggal 14, lakukan ini sebagai peringatan akan perbuatanku yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Amin. Amin.
Setiap kali bangsa Israel melakukan ini, mereka makin kuat di hadapan Tuhan. Dan tidak terkalahkan. Tapi pada saat mereka melupakan Tuhan, lihat, tidak ada yang takut dengan Israel. Bangsa-bangsa lain mencemoohkan Israel. Kita tidak mau demikian, amin. Amin. Kita mau merayakan apa yang benar-benar penting untuk dirayakan. Ya, kita boleh merayakan Natal, tapi bukan perayaan Natal yang menyelamatkan kita. Halo, tidak usah terlalu heboh untuk acara Natal. It's okay untuk merayakan Natal, kita tidak apa-apa, bersuka cita. Tapi bukan perayaan Natal inti daripada keselamatan kita. Itu ada di perjamuan kudusnya Tuhan. Keluaran 12 ayat 18 sampai 20. Saya baca untuk kita semua. Pada bulan pertama tanggal 14 bulan itu di waktu petang kamu harus makan roti tidak beragi sampai tanggal 21 bulan itu di waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari jemaah Israel, baik warga pendatang maupun warga asli. Apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Di segala tempat tinggalmu kamu harus makan roti tidak beragi. Dan saya sudah katakan apa yang dimaksud dengan roti tidak beragi tadi. Kemurnian dan kebenaran. Atas dasar inilah gereja dibangun. Amin. Kemurnian dan kebenaran berbicara tentang pengajaran. Tentang firman. Tentang roh. Keluaran 13 ayat 3 sampai 8. Ini yang minggu lalu kita bahas. Sekali lagi kita baca Keluaran 13 ayat 3 sampai 8. Kita akan baca bergantian, saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, hari ketika kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, garis bawahi kata-kata itu, dengan kekuatan tangannya telah membawa kamu keluar dari sana. Apapun yang beragi tidak boleh dimakan. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Ayat 6. Roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari itu. Apapun yang beragi tidak boleh terlihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh terlihat padamu di seluruh wilayahmu. Tegas sekali sebenarnya Tuhan bilang, jangan ada percampuran. Amin. Itu sebabnya tugas penginjil, tugas pengkhotbah yang ada di depan ini untuk menyampaikan firman tanpa ada percampuran. Amin. Karena itu yang memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah katakan selesai, maka itu selesai. Berjalan dalam kemenangannya Tuhan. Jangan mix normal, abnormal. Sebentar hukum Taurat, sebentar kasih karunia, sebentar yang lain-lain. Hiduplah dalam Injil Kristus. Injil yang sesungguhnya. Perhatikan apa yang engkau dengar. Amin. Jangan ada percampuran. Tuhan tidak menginginkan ada percampuran. Pada hari itu engkau harus memberitahukan kepada anakmu, perayaan ini kulakukan karena semua yang Tuhan perbuat kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir.
Nah, jelas sekali perayaan ini dirayakan setelah perayaan ini, saudara kekasih, kita lihat bagaimana keadaan bangsa Israel berubah total. Ya. Khusus untuk tulah yang ke-10. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, lakukan, ambil anak domba, kambing domba Paskah. Tidak ada kambing domba Paskah ya, yang ada anak domba Paskah. Jangan nanti saya salah. Yang ada anak domba Paskah. Tapi perhatikan ya, Tuhan itu selalu membuat simple, sederhana, tidak ribet. Manusia yang buat ribet. Coba kita lihat Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Sudah dapat? Baik, sama-sama kita baca dulu ayatnya yang ke-21. 1, 2, ya. Lalu Musa Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa tidak disebut kambing domba Paskah? Makanya saya ralat tadi perkataan saya. Tetapi disebut apa? Anak domba Paskah. Alkitab itu spesifik, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan tertulis di situ. Kematian anak sulung. Kenapa harus anak sulung? Kenapa kematian anak sulung? Siapa yang sulung? Amin. Kenapa kambing domba? It's okay, kata Tuhan. Tapi disebut anak domba. Kenapa disebut anak domba? Belajar Alkitab itu harus begitu. Segalanya itu mencerminkan Kristus. Fokus kita ketika kita baca Alkitab adalah Kristus. Amin. Ayat 22. Saya baca untuk kita semua. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam bejana, dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Apa yang saudara lihat? Salib Kristus. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. 23, sama-sama dulu kita baca. 1, 2, ya. Tuhan sekali lagi, imani, tangkap firman Tuhan ini, jadikan rema untuk saudara. Sekali lagi, 23, 1, 2, ya. Amin. 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 Ketika ia melihat darah, maka pemusnah tidak akan pernah bisa masuk. Amin. Ketika dia melihat darah, maka pemusnah tidak akan bisa masuk. Amin. Klaim. Ini untuk saudara, untuk kita. Amin. Dan Tuhan katakan memang Tuhan akan berdiri menjadi hakim untuk dunia ini. Dunia yang memberontak, dunia yang berdosa, dunia yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan akan berdiri sebagai hakim dan menghukum dunia. Tapi ketika dia melihat darah, darah yang dipercikan ke dalam setiap hati kita, maka pemusnah tidak akan masuk. Amin. Pembinasa tidak akan masuk. Karena sudah bersih dengan darah Yesus. Darah Yesus yang memberikan kuasa untuk Roh Kudus bisa masuk. Halo? Ketika hati kita dipercikkan oleh darah Yesus, Roh Kudus bisa masuk. Dan Roh Kudus menguasai hati kita.
Amin. Jangan sia-siakan waktu ini. Ini kesempatan bagimu ketika engkau mendengarnya. Berarti Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Apakah engkau mengizinkan dia masuk? Amin. Apakah kau mengizinkan darahnya dipercikkan ke dalam hatimu? Sehingga Roh Kudus bisa hidup, bisa masuk di dalam engkau. Kita tidak akan pernah sendiri lagi dalam hidup ini. Bahkan kita sudah mengalami kebangkitan yang baru di dalam Kristus. Karena darah Kristus, segala sesuatunya menjadi berbeda. Amin. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Renungkan dan terima. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya ketika ia melihat darah. Dia tidak lihat perbuatanmu, dia tidak lihat doamu, dia tidak lihat kuasamu, yang dia lihat darah. Hanya itu satu-satunya alasan. Hanya itu satu-satunya alasan untuk Tuhan bisa masuk. Ketika dia lihat darah Kristus, maka pemusnah tidak akan boleh masuk lagi. Pemusnah tidak akan bisa masuk lagi. Amin. Mau kutuk apapun yang dilemparkan kepada orang benar, tidak akan mempan. Itu janji Tuhan kepada orang benar. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau, diberkatilah orang yang memberkati engkau. Saudara Kristus. Apa yang dialami oleh Mesir setelah itu? Coba lihat di dalam ayat 29 sampai 30. Dan penghakiman tetap berlangsung bagi dunia. Dunia akan semakin jahat, dunia akan semakin kelam. Karena firman Tuhan harus digenapi. Dan penghakiman tetap berlangsung bagi dunia. Kita lihat Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Perhatikan, saya baca untuk kita semua. Pada tengah malam. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Mulai dari anak siapa? Anak sulung Firaun yang duduk di tahta, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tahanan, dan juga tiap anak sulung hewan. Ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada tengah malam itu, dan bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, terdengarlah teriakan keras di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tanpa orang mati. Penghakiman tetap berlangsung bagi dunia. Kematian akibat pemberontakan kepada Tuhan itu tetap akan terjadi. Tapi perhatikan, kita tidak termasuk lagi dalam bilangan mereka. Amin. Kita, keluarga kita tidak termasuk lagi dalam bilangan mereka. Kenapa? Karena darah Yesus. Hanya karena darah Yesus. Tidak ada alasan yang lain. Dan saudara lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel? Bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh bangsa Mesir. Di dalam bangsa Mesir semuanya tangis, duka, rintihan karena anaknya mati. Lihat yang dialami bangsa Israel. Ayat 34 sampai dengan ayat 38. Keluaran 12 ayat 34 sampai ayat 38. Sudah dapat? Saya baca, saudara perhatikan baik-baik. Lalu bangsa itu menaruh adonan itu sebelum diberi ragi ke tempat adonan yang dibungkus dengan kain, lalu mengangkatnya ke atas bahu mereka.
Orang Israel juga melakukan seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang emas dan perak serta kain. Ayat 36, Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Tidak hanya mereka lepas dari cengkraman Mesir, mereka merampasi orang Mesir. Amin. Tidak ada terdengar tangisan duka di tengah-tengah bangsa Israel. Yang ada justru mereka menerima kelimpahan. Kelimpahan. Mereka keluar dari Mesir membawa perbekalan dan kekayaan bangsa Mesir. Sekarang saya mau tanya, apa yang dosa rebut dari hidup saudara? Apa yang dosa rebut dari hidupmu? Masa lalumu, masa mudamu, keluargamu, damai sejahteramu, sukacitamu, tubuhmu. Apa yang dosa ambil? Apa yang dosa ambil? Sekarang lihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Amin. 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 Mau lihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan? Jangan ada percampuran. Jangan ada ragi. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang dosa ambil dari hidupmu? Mungkin keluargamu, mungkin pernikahanmu. Apa itu yang dosa ambil dari hidupmu? Kalau engkau mau saat ini datang kepada Tuhan dengan caranya Tuhan, lepaskan segala keinginanmu dan katakan, aku mau ikut Tuhan. Hari ini Tuhan buka pintu lebar-lebar. Dan Tuhan buka tangannya lebar-lebar. Menanti engkau. Kalau saudara baca cerita tentang perempuan Samaria. Saudara lihat perempuan Samaria. Yang punya 5 suami. Bahkan saat itu. Dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Semua orang menggunjingkannya. Itu sebabnya dia keluar jam 12. Pas hari lagi panas terik untuk menimba air. Karena dia gak mau dengar gosip. Dia tahu dia gak layak, dia tahu dia gak pantas. Tapi hari itu, tanpa dia sadari, Yesus sedang menunggunya di pinggir sumur. Amin. Saudara, kalau saudara dapati bagaimana karakter Yesus. Karakter Yesus itu bukan seperti karakter agamawi yang digambarkan orang-orang. Bukan perempuan itu yang mencari Tuhan. Tuhan yang mencarinya dan menemukannya. Dan kalau saudara baca, tidak ada satu kata penghakiman pun yang keluar dari mulut Yesus. Bahkan untuk mengoreksi wanita itu pun, Tuhan tidak pernah keluarkan satu pun kata penghakiman. Yang Yesus katakan, benar katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kau bagus, kau benar. Amin. Dan perempuan itu tidak lari, dia katakan, Tuhan, benarlah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, sebab engkau tahu siapa aku. Ya, bukan penolakan yang kita dapatkan dari Yesus, tetapi kasih dan penerimaan. Amin. Tidak peduli apapun latar belakangmu, dia selalu datang menyambutmu dengan tersenyum lebar dan memeluk engkau. Seperti seorang bapa yang berlari mendapatkan anaknya.
berlari dan memeluknya, menciumnya. Anaknya baru ngomong sekali, "Bapak, aku berdosa terhadap engkau dan terhadap surga." Bapaknya tidak gubris, dia katakan kepada pelayannya, "Potong lembu." Amin. Amin. Kalau engkau tahu bagaimana Bapamu, kalau engkau kenal bagaimana Bapamu, justru Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Semakin engkau kurang agamawi, semakin Tuhan dekat. Lihat, hanya kepada satu golongan Tuhan gak pernah dekat. Dan mereka terus bertolak belakang. Orang-orang agamawi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan berarti Yesus tidak mengasihi mereka. Yesus sangat mengasihi mereka. Tapi karena mereka hidup dalam kebenaran yang mereka bangun sendiri, mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Karena itu, sekali lagi, apa yang dosa rebut dari hidup? Kalau kau mau dan engkau percaya, Tuhan akan balikan keadaan untukmu. Saya sudah lihat banyak kesaksian. Saya sudah lihat bagaimana tangan Tuhan membalikan keadaan untuk hidup saya. Saya yang dulu dikatakan, "Kamu keluar, kamu bakalan jadi pelacur." Lihat, sekarang saya jadi hamba Tuhan. Tuhan balikan keadaan untuk saya. Tidak pernah sia-sia mengikut Tuhan. Amin. Lihat apa yang dibawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oleh korban Kristus, sekarang kita punya alasan untuk datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk membalas kejahatan dosa. Akibat dosa kita terhilang, akibat dosa kita mengalami kematian, akibat dosa kita mengalami penderitaan. Sekarang darah Kristus. Di dalam darah Kristus kita memperoleh kebangkitan. Amin. Hanya di dalam darah Yesus. Sekarang saya mau bawa saudara kepada perjamuan kita. Saya rindu sembari nanti di akhir ayat ini kita akan sama-sama merayakan perjamuan kudus. Saudara mau? Kita semua mau. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya baca ayat yang ganjil, nanti kita akan sama-sama baca ayat yang ke-26. Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. "Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti 24. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Ayat 25, "Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku.'" Ayat 26 sama-sama kita baca. "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kenapa begitu penting kita memberitakan kematian Tuhan? Karena dalam kematian Tuhan, kematian kita terhadap dosa, kutuk, dan maut dideklarasikan. Amin. Amin. Saya rindu kita boleh sama-sama membagikan perjamuan kudus ini. Saya undang Pak Singsing dan juga Bapak Nenggolan untuk boleh bagikan kepada semua jemaat. Saya hanya mau katakan satu hal. Apa yang dituliskan Paulus di sini, di dalam 1 Korintus 11 tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan Tuhan, bukan bercerita tentang siapa yang tidak layak atau siapa yang layak. Tetapi ini berbicara tentang cara yang layak. Amin. Kalau saudara belum memahami karya kematian Kristus, saya sarankan jangan dulu terima. Kalau saudara memang belum paham.
Yang perlu dipastikan adalah kita menerima dulu pewahyuan itu di dalam hidup kita. Saya baca dulu ayat 27-nya untuk kita. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi, cara yang tidak layak. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang minum dan makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ini yang perlu saudara garis bawahi. Saudara makan, minum, tapi saudara menganggap, ini roti, ini anggur. That's it. Itu cara yang tidak layak. Paham? Paham? Tapi waktu saudara makan, saudara angkat, ini tubuh Tuhan. Ini darah Tuhan. Itu cara yang layak. Kita menghormati tubuh dan darah Tuhan. Ini bukan sekedar roti, ini bukan sekedar anggur. Atas dasar inilah tubuh dan darah Kristus, kita memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Banyak cara pemahaman kita yang salah. Banyak orang berpikir, aku tidak layak terima tubuh Tuhan karena aku masih berdosa, masih begini, masih begitu. Itu cara yang salah. Justru tubuh dan darah Tuhan yang paling saudara perlukan saat ini. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang sakit. Amin. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Kalau karena alasan itu saudara tidak mau terima, itu intimidasi setan. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan akui, ini tubuhmu Tuhan yang telah diserahkan, tercabik-cabik untuk dosaku, untuk hidupku, untuk kebebasanku. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini darahmu Tuhan, darah yang tertumpah menjadi materai atas perjanjian baru. Di mana dosaku, kesalahanku, pelanggaranku telah Engkau tebus lewat kematianmu. Aku terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lakukan ini dengan mengakui tubuh Tuhan. Amin. Akui tubuh Tuhan. Kalau itu saja berlaku, kalau perayaan Paskah saja berlaku untuk bangsa Israel secara daging, apalagi kita melakukan perjamuan tubuh Tuhan, darah Tuhan, yang berlaku secara roh dan kekekalan. Bisakah saudara bayangkan betapa luar biasanya tubuh dan darah Kristus? Amin. Saya mau bawa saudara kepada pemahaman ini. Ayat 29, sekali lagi saya baca. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jangan pikir ini hanya roti, jangan pikir ini hanya anggur. Boleh saya minta satu? Roti dan anggur. Ini tidak hanya roti, ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini setiap kali kamu ingat akan Yesus. Ingat Dia, ingat. Lakukan ini, ingat Dia. Amin. Lakukan ini setiap kali kamu ada di rumahmu, di keluargamu. Lakukan ini. Jadikan itu teladan bagi anak-anak. Kalau anakmu bertanya, kenapa kita lakukan ini, Pak? Karena Yesus sudah mati untuk kita. Makanya Papa dan Mama lakukan ini. Itu juga untuk kalian. Amin.
Ayat 26, saya baca sekali lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dan iblis gemetar. Iblis gemetar dengan kematian Kristus karena dia tahu waktunya sudah dekat. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Yang dimaksud dengan yang meninggal di sini meninggal sebelum waktunya. Kita tahu bagaimana orang yang meninggal belum tiba saatnya sebenarnya. Saya mau kita punya penggambaran yang jelas tentang Tuhan. Tuhan sangat membenci dosa. Amin. Sebelum dunia ini tanpa dosa, tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kelemahan, tidak ada penderitaan. Tapi akibat dosa, sakit penyakit masuk, penderitaan masuk, kemelaratan masuk, semuanya masuk. Semua yang kita makan juga berasal dari tanah yang sudah dikutuk karena dosa. Bagaimana cara kita menebusnya? Darah Yesus. Amin. Darah Yesus. Akui tubuh Tuhan. Tapi yang mau saya tekankan kepada saudara, dapatkan lebih dahulu pewahyuan tentang tubuh Tuhan. Bagaimana Yesus menebus kita? Kalau untuk menebus kita dari dosa, Yesus hanya perlu mengeluarkan darah. Tapi lihat, Yesus lakukan ekstra. Yesus gak perlu dicambuk, tapi dia tercambuk. Yesus gak perlu mengenakan mahkota duri, tapi dia mengenakan mahkota duri. Buat apa? Kenapa Yesus lakukan ekstra? Kenapa harus dia lakukan ekstra? Sementara anak domba Paskah hanya disembelih, hanya mengeluarkan darah, maka pemusnah tidak masuk. Yesus lakukan ekstra. Amin. Yesus lakukan lebih. Lebih. Ada alasannya. Yesaya 53 ayat 5 kita akan baca bersama-sama dan kita akan rayakan perjamuan ini. Baik, kita akan baca bersama-sama 1, 2 ya. Akan tetapi ia ditikam karena pemberontakan kita, dia dirembukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sekali lagi dengan suara yang nyaring, Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Terima ini, hormati ini tubuh dan darah Kristus. Amin. Sekali lagi kita baca. Yesaya 53 ayatnya yang kelima, 1, 2 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan, kenapa Yesus lakukan ekstra? Bilur-bilurnya menyembuhkan. Amin. Amin. Apa yang menjadi kelemahan tubuhmu pada saat ini? Bilur-bilurnya menyembuhkan. Tuhan selalu datang dengan level iman kita. Dia katakan, imanmu. Kalau engkau percaya tubuh dan darah Tuhan sanggup, maka itu sanggup. Dan sekarang ayat itu digenapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara kekasih. 1, 2 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Di perjanjian lama itu belum terjadi. Sekarang kita sudah hidup di perjanjian baru. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Saya percaya dengan kesehatan ilahi. Saya percaya dengan
kemakmuran ilahi. Percayalah, Tuhan gak akan membuat keadaan kita seperti ini terus. Karena Tuhan mau memakai hidup kita menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Amin. Itu berlaku untuk kesehatanmu. Dan Tuhan selalu datang, imanmu, imanmu, imanmu. Engkau percaya Tuhan baik? Engkau percaya Dia sangat baik? Engkau percaya Dia lakukan ekstra untukmu? Maka imani tubuh dan darah Kristus. Saya serahkan kepada Papa. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita sudah mengerti ya, memahami apa yang disampaikan oleh hambanya tentang pengakuan kita terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena ini membawa kita pada kekekalan, membawa kita kepada kehidupan bersama Tuhan. Bukan sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Kita mau diselamatkan, kita mau dimenangkan, kita mau dimerdekakan, karena kita percaya firman itu harus kita hidupi. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik yang kasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengakui tubuh Tuhan dan darah Tuhan, bahkan biru-biru Tuhan untuk menyembuhkan kita. Jadi kita bersyukur dengan pemahaman ini, pengertian ini, kita menikmati kehidupan bersama Yesus untuk selamanya.